Iya, tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ada yang masih ingat? Kemarin itu kan kalian belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di mana materi kemarin itu sebenarnya berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Yakin nih, gak ada yang ingat? Lupa. Wah, hebat sih kalian ya. Ya. Cepat itu lupa. Orang udah minggu yang lalu, Bu. Jadi kaitan materi yang sebelumnya dengan materi kita hari ini itu di mana kan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya berkaitan dengan permasalahan ketenaga kerjaan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi ini. Langsung aja.
Baik, kita lanjutin. Ini penjelasan dari permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, di mana Indonesia sebagai negara dengan bonus demografi memiliki jumlah penduduk kerja yang besar. Hal ini merupakan potensi besar bagi pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain terdapat berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang perlu diatasi agar potensi tersebut dapat dioptimalkan. Nah, jadi di Indonesia itu banyak sekali permasalahan di dalam ketenagakerjaannya. Kembali seperti yang di awal dengan bonus demografi. Bonus demografi itu di mana jumlah penduduk usia kerjanya itu lebih banyak dibandingkan dengan lapangan pekerjaannya. Jadi itu menjadi masalah di dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, ini bagan dari konsep itu. Di sini ada penduduk usia kerja yang dimana penduduk usia kerja itu yang umurnya dari 15 tahun sampai 64 tahun yang dianggap mampu melakukan pekerjaan. Kemudian ada namanya angkatan kerja aktif. Ini angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau yang memiliki pekerjaan. Kemudian ada yang menganggur atau pengangguran. Terus di sini ada yang bukan angkatan kerja. Ini bagian yang dari bukan angkatan kerja. Meskipun dia berumur 15 tahun sampai 64, tapi ada yang bukan angkatan kerja, di mana itu seorang siswi atau yang sedang yang sedang menempuh pendidikan. Kemudian ada yang mengurus rumah tangga karena dia tidak aktif dalam mencari pekerjaan. Kemudian ada yang menerima pendapatan. Terus di sini di angkatan kerja itu yang menganggur salah. Maaf ya. Nah, yang bekerja penuh itu ada bagian waktunya, ada yang jamnya kurang, terus ada yang jamnya penuh. Terus di sini bisa juga produktivitas. Kalau jam kerjanya kurang itu menghasilkan produktivitas yang rendah atau penghasilan yang rendah.
kerja pabrik itu sudah pasti orang yang kerja di pabrik. Dia bagian produksi bisa atau operator mesin. Nah, itu termasuk dari tenaga kerja pabrik. Terus ada tenaga kerja kantor. Kalian sudah pasti paham dong kerja kantor itu seperti apa dan siapa-siapa pelaku dari tenaga kerja kantor itu. Jadi ya ada akunting, ada manajemen, ada manajer, ada HRD. ya itu juga termasuk. Kemudian yang kedua itu dari kualitas yang ketiga itu dari kualitas pekerjaan, yang dimana ada tenaga kerja terdidik. Seperti apa? Seperti guru, dosen, itu termasuk tenaga kerja terdidik. Nah, dokter juga termasuk. Terus yang tenaga kerja terlatih itu namanya seseorang yang menjalani pelatihan. Nah, seperti ini barista. ya masuk juga. Terus ada tenaga kerja tidak terdidik gitu, yang misalnya dia memiliki skill itu tanpa sekolah dulu, tanpa pelatihan dulu, atau secara otodidak gitu, kayak guru kasar misalnya kan. Ya. Terus di sini ada status pekerjaan, ada pekerjaan tetap, terus pekerjaan kontrak, pekerjaan lepas seperti apa namanya, kerja part time yang tanpa ikatan dengan perusahaan. Ya, itu. Terus di sini kita masuk ke permasalahan ketenaga kerjaan. Ya, seperti kata di awal, ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan pekerjaan. Jadi di Indonesia itu menjadi masalahnya, di mana jumlah angkatan kerja itu semakin bertambah, tapi tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan. Itu kenapa dinamakan dengan bonus demografi. Terus yang kedua, mutu tenaga kerja yang rendah. Nah, ini tuh seperti pendidikannya yang tidak memadai, atau misalnya skillnya yang tidak mampu gitu ya. Terus di sini sistem pengupahan yang rendah. Seringkali kita temui di sekitar bahwa upah itu nggak sebanding dengan kerja yang kita lakukan. Itulah yang menjadi permasalahan di dalam tenaga kerjaan ini. Kemudian ada keamanan dan kesehatan kerja yang belum memadai, di mana sering terjadi di tempat kerja bahwa mereka itu tidak menjamin keamanan dan kesehatan tenaga kerjanya, sehingga banyak dari mereka yang bekerja mengalami kecelakaan, tapi tidak ada jaminan. Iya, tidak ada jaminan dari tempat kerjanya. Terus di sini dampak dari permasalahannya itu, nah ini seperti yang saya katakan di awal tadi, materi kita yang ini berkaitan dengan materi sebelumnya, di mana jika ketenaga kerjaan itu bermasalah, maka pembangunan ekonomi di suatu daerah itu juga akan bermasalah. Nah, ini pertumbuhan ekonomi yang rendah, terus timbulnya kemiskinan dan kesenjangan, terus meningkatnya kriminalitas, terus ketidakstabilan dan sosial politik. Kenapa kamu telat? Aku telah satu terus tadi. Oke, silakan duduk. Kenapa kamu telat? Kenapa telat? Habis ada kerjaan. Kita lanjut ke gimana sih upaya mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Di sini ada yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Banyak sekali cara kita untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan.
pelatihan itu nggak mesti langsung di balai vokasi, tapi kalian juga bisa mengakses itu lewat online atau lewat handphone. Kalian semua kan punya handphone kan? Punya. Ya kali nggak punya kan? Iya. Jadi pendidikan itu sebenarnya bisa juga didapatkan dari handphone atau dari channel-channel yang membahas tentang pendidikan gitu. Itu sebenarnya bisa untuk menambah sedikit skill agar apa? Agar kita bisa bekerja atau kita bisa menjadi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan. Terus yang kedua itu memperbaiki kurikulum pendidikan agar lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Nah, ini juga menjadi masalah karena kurikulum di Indonesia itu selalu berubah-ubah, di mana tiap pemerintahan dia pasti akan diubah. Jadi itu yang menjadi tidak fokus mereka ini yang proses untuk mencari pekerjaan atau yang aktif mencari pekerjaan itu, atau misalnya kan anak sekolah nih, sekolah dulu gitu kan. Nah, jadi mereka itu tidak bisa mengasah skillnya atau mereka bingung menempatkan jati dirinya sehingga sulit untuk mencari pekerjaan. Jadi kurikulum itu sebenarnya yang harus diperbaiki. Terus di sini meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan formasi. Kurangin hasilnya. Seperti yang saya bilang tadi, Aja nggak usah di belakang. banyak cara untuk kita mencapai tujuan. Tapi itu semua tergantung dari keinginan dan usaha. Ya, ada masalah apa di belakang? Dingin, Bu. Ini suhu AC-nya dikit, Bu. Ini remontasi kan? Nggak tahu kan? Karena remontasi dulu, tolong cepetan. Depan, Bu, depan pingsan. Ibu lanjut aja biar balik yang mau kasih lemonnya. Ya, tadi suhunya 17 derajat. Ya, terus begini ya. Udah ya, sama-sama. Oh, ya udah. Tapi masih dingin aja. Baik, lanjut. Di sini ada masalah, Mas? Di belakang? Dingin. Hah? Ada masalah? Ya, balik lagi ya. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan Matiin dia. ada masalah? Lanjut, Bu. Wih, mau. Di sini kita jelas sebenarnya Bukan masalah tapi masalah iklim. oh, masalah iklim. Iya. Oh, ya nanti kita balik ini ya. Oke, di sini meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya banyak cara untuk kita bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Vokasi itu ada untuk kita berlatih. Seperti di sini itu ada namanya balai vokasi atau biasa dikenal dengan BLK. Oh iya. Nah, ya sebenarnya itu bisa kita dapatkan secara otodidak di internet gitu. Kan sudah banyak ya orang yang memberikan tutorial gitu kan. Nah, sebenarnya itu bisa menjadi motivasi kita untuk meningkatkan skill. Terus di sini ada memberikan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja. Nah, seperti yang tadi disediakan wadah yang dinamakan balai vokasi. Itu dari Kemnaker itu yaitu sebenarnya wadah untuk calon-calon tenaga kerja yang ingin mencari pekerjaan tapi dia bingung skillnya di mana gitu. Jadi di sana disediakan berbagai macam pelatihan. Ada barista, bartender, ada pertanian, ada
kita berpikiran aku harus kerja di orang, itu tidak akan berkembang. Kita lah yang harus menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu banyak kok. Tidak harus kerja di kantoran, tidak harus kerja di pabrik. Banyak sekali, tanpa modal juga bisa. Kalian juga bisa menciptakan itu sendiri. Tergantung kalian mau apa enggak. Itu doang. Terus di sini ada mengembangkan UMKM. Nah, seperti yang saya kata tadi, memperluas lapangan pekerjaan itu banyak sekali caranya. Contohnya, kalian bisa membangun bisnis kalian sendiri, tapi saya nggak ada modal. Sebenarnya bisnis itu tidak mesti dari modal. Bisnis itu dari keinginan dan niat. Jika kalian berniat, itu pasti akan ada. Modal itu sebenarnya bukan menjadi permasalahan utama ketika kita membangun bisnis. Bisa kok kalian juga banyak sekali sekarang ya, kalian bisa daftar afiliator di TikTok Shop bisa, di Shopee bisa. Jadi sebenarnya lapangan pekerjaan itu tergantung kita mau atau tidak, mampu atau tidak, itu saja. Sedangkan nggak usah di yang besar ya, dari kecil dulu nih di Lombok Timur orang-orangnya itu malas-males. Karena apa? Karena mereka berpikir dia harus kerja dan digaji banyak, sedangkan mereka tidak melihat pendapatan atau pemasukannya di wilayahnya sendiri gitu. Itu kenapa mereka memilih untuk bekerja di luar dari wilayahnya sendiri gitu. Lanjut. Nah, sebenarnya yang menjadi permasalahannya juga itu seperti sistem upah tadi. Ada masalah? Baik, kita akan membahas sistem upah. Nah, sistem upah di Indonesia itu mengacu pada aturan dan mekanisme yang digunakan untuk menentukan besarnya kompensasi yang diberikan kepada pekerja atas jasanya. Sistem ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis-jenis sistem upah itu yang pertama berdasarkan satuan waktu, misalnya seperti dia digaji sekali seminggu atau sekali sebulan, atau bahkan ada yang sekali setahun gitu kan. Nah, jadi satuan waktu ini waktu yang sudah disepakati oleh tenaga kerja dengan tempat kerja atau perusahaan. Terus ada sistem upah borongan, di mana sistem upah borongan ini contohnya kalian pernah tahu nggak kalau misalnya seseorang membangun villa itu pasti dia akan pakai tenaga kerja borongan. Nah, dia itu akan dikasih ya. Jadi kalau itu kan estimasi waktunya semakin bertambah. Ya, itu seperti itu atau upah borongan itu yang dimana semakin banyak hasilnya, semakin banyak upahnya. Terus di sini sistem upah bonus. Nah, bonus ini sudah pasti tahu ya, seperti lembur, Ya, lembur. Atau misalnya sales gitu kan. Pendapatan lebih. Dia punya target nih. Misalnya dari perusahaan kamu hari ini atau bulan ini targetnya sekian bisnis gitu. Dia melebihi dari penjualan target perusahaan, maka dia akan mendapat bonus, ya, sistem upah bonus. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah. Nah, di sini tingkat keahlian dan keterampilan. Di mana misalnya kalau waiters enggak? Orang-orang atau pelayan yang mengantarkan makanan langsung ke customer, dengan koki. Nah, itu gajinya beda. Jadi itu tergantung tingkat keahlian dan keterampilan. Itu kenapa kita penting untuk mengasah skill. Ya. Kemudian di sini ada
tingkat pendidikan. Contoh, guru dengan dosen itu beda gajinya. Atau dosen dengan dokter itu beda gajinya. Karena apa? Karena tingkat pendidikan. Yang ketiga itu tingkat tanggung jawab. Contohnya apa? Kasir atau bendahara keuangan atau dengan satpam itu beda gajinya. Karena tingkat tanggung jawab mereka itu berbeda. Game, Belum ya? Di sini tujuan sistem upah itu yang pertama menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga. Yang kedua meningkatkan produktivitas dan efisien kerja. Yang ketiga menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam hubungan industrial. Ya. Apa saya ketua itu? Silakan Jatin. Duduknya hati-hati ya, biar nggak jatuh. Jadi tenaga kerja itu di sini tergantung dari kita juga. Tidak usah kita mengharapkan orang lain, karena orang lain belum tentu bisa melihat atau membantu kita. Maka dari itu mulailah dari diri sendiri. Quotes of the day. Adakah yang excited? Apakah kalian tidak tahu saya sudah menyediakan kado yang paling istimewa buat jadi kita akan melakukan game dan kalian tahu proses dalam membuat kado kalian itu luar biasa. Kayaknya ini Iya, adanya saya effort sekalian untuk mensejahterakan kalian semua. si paling doyan game ya paling excited. Dia jadi tadi itu kalian tidak excited ya sama materinya. Kalian hanya excited dengan gamenya. Lanjut, Bu. Tapi saya berharap setelah kalian mengikuti game ini, kemudian kalian membuka kadonya, kalian tidak kecewa. Baiklah, tangan. Yo, Sudah siap untuk game? Iya. Saya butuh dua maksudnya dua wanita dan 3 laki-laki. 3 wanita aja, Bu, banyakan. Oh, tidak boleh karena laki-laki itu yang paling utama. Ya sudah, tapi tidak mencukupi ini. Itu kan gitu. Siapa nama Mas yang di paling pojok samping kanan? Pakai baju putih? Oh, lagi sakit. Oh, sakit apa? Sakit hati. Sakit hati lu katanya. Siapa yang mengurusi diriku? Nah, jadi kalian nanti ambil salah satu kado, di mana di kado itu sudah ada pertanyaan dan kalian langsung jawab. Lihat Bu. Saya. Ayo. Boleh. Boleh? Minta. Apa sih yang jawab kamu? Minta bantuan telepon juga Enggak bisa. apa-apa. Boleh? Iya. Siapa yang mau? Tadi udah semuanya aku tunggu. Oke. Siapa? Satu, Ada dua, bingung. tiga, Saya 4. Cewek hanya ada 2 ini. Ya kan itu udah. Oh, mungkin tunjuk wakil. Serah ibu mau yang mana? Oh, wanita emang gitu ya, maunya terserah. Gua tadi sama ini kan nyampe tahu. Ya udah Diana mungkin. Iya, silakan. Maju. Ria. Maju. Wanita. Ini Malik juga ini. Oh, mau juga? Mau? Yang saya harapkan sih Rosin, silakan maju. Maju. Ini kan kalian bertiga laki-laki ya. Mas yang di pojok. Sini Mas. Nggak apa-apa, cuma bangun. Masa kamu nggak bisa bangun sih? Sehat walafiat dong. Sama itu siapa namanya Mas yang
bukan giliran akannya. Zapanya. Pertanyaan Haris. Benar nih. Aduh, makasih. Tapi kamu tadi mana? Ayo, Udah dilihat pertanyaannya? ayo semangat yang Adep ke depan dong. Ayo dong, adep depan. Wis. Tolong dibacakan pertanyaan beserta jawabannya. Jika kalian memperhatikan ini dan materinya, kalian akan tahu. Karena itu pertanyaan sangat gampang. Iya. P. PUK. Pertanyaannya ada di situ, sayang. Pertanyaannya ada di sini. Ada di materi. Yang mau lihat materinya. Iya, mohon maaf. Tidak mau lihat sama. Ayo dong, ayo lihat dulu. Yang cowok kan juga mau. Ayo, udah. Ya. Coba Mas ini apa pertanyaannya? Oh, baik. Teman-teman dengarkan cocok saudara. Oke, sesuai dengan pertanyaan yang ada, sebutkan sistem upah. Oke. Nah, Apa itu sistem upah? Apa aja sistem upah? jikalau kita di dalam sistem upah itu ada dua jenis. Yang pertama, upah itu digaji dalam jangka waktu per bulan, dan ada juga yang digaji dalam jangka waktu per hari atau per minggu. Oke. Boleh, duduk. Nah, terima kasih. Wih, foto boleh enggak? Foto dulu. Minta tolong. Mbak, yang Nanti ada bus foto bareng sama ada baju. Enggak, foto bentar. Bareng-bareng Iya, foto semuanya. Nanti dah bu kalau udah ke atas semua. Foto semua. Iya, Mas yang ganteng, tampan dan berkawan. Silakan. Assalamualaikum kawan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya sebutkan jenis ketenagakerjaan. Ada beberapa jenis ketenagakerjaan, yaitu pertama berdasarkan kualitasnya, yang kedua berdasarkan tempatnya, tiga berdasarkan jenis pekerjaannya, empat berdasarkan status ketenagakerjaan, lima berdasarkan jenis kelamin, enam berdasarkan usia. Ya ada. Sebenarnya jenis kelamin itu tidak perlu disebutkan ya. Soalnya ada di sini. Oh, gitu ya. Enggak, ada apa? Nah, Mas yang ini sehat, Mas? Sehat ibu. Kayaknya lemes banget, sakit. Kenapa kamu harus berpendidikan supaya jelas bintang? 30. Baik. Silakan. Apa itu penyelenggara PUK? PUK itu penyelenggara uji kompetensi, yang dimana ini penyelenggara untuk peserta didik atau orang yang ingin melakukan kursus atau pelatihan. Ya. Udah gitu aja. Satu lagi. Ini penyelenggara uji kompetensi keahlian yang dimana Ya. Penduduk usia kerja. Oh, Oke, silakan. oh ya, usia kerja. Apa kepanjangan apa? Apa angka? AKA. Mengubah pertanyaannya aja. Apa kerja? Kau lelaki emang lebih sulit daripada cewek. Oke, jangan prepare. Apa? Oke, karena sudah. Mas. Oh, iya. Sudah semua. Wah, kita tolong fotoin. Oh, kalau foto-fotoan silakan. Silakan pulang. Kita tolong fotokan. Saya dengan mereka-mereka yang gagah dan cantik ini. Kenapa? Iya, kita. Ya, nah, kenapa kamu pakai almen? Nanti dikira kamu juga cantik. Oh, biar ada karena nanti dikira kamu. Udah. Udah. Ya, oke, terima kasih ya. Jalurnya jangan dikecewakan ya.